Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wahyudin Sayanisi. Saya berperan sebagai pemimpin kelompok. Hai, saya Niswa Kugira, berperan sebagai anggota kelompok. Saya Fadila Maulidina, saya berperan sebagai anggota kelompok. Hai, saya Lira Wiyariati, saya berperan sebagai anggota kelompok. Halo, saya Carina Nurlaili, berperan sebagai anggota kelompok. Halo, saya Putri Amelia, berperan sebagai anggota kelompok. Hai, saya Nailah Rizky Azhar sebagai anggota kelompok. Di sini kami akan mensimulasikan sebuah bimbingan kelompok dengan metode role play dan focus group discussion dengan tema Perilaku prososial terhadap teman sebaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, ini kok lain? Ini gimana? Aku ada ini, ada jantung gitu, biar makin semangat ya. Kalau ibu bilang Selamat pagi. pagi, semangat pagi. Tiga kali ya. Iya, tiga kali ya. Pagi. Semangat pagi. Semangat, selamat. Iya, Semangat. semangat. Saya ulangi ya. Selamat pagi. Pagi, semangat pagi. Semangat banget ini. Saya melihat kalian semua senyum-senyum, terus muka kalian seperti semangat banget saya. Ya Allah, happy. Terima kasih ya teman-teman sudah mau berpartisipasi dan hadir dalam ruangan hari ini pada pagi hari ini. Mungkin alhamdulillahnya kita berdoa dulu ya. Semoga kegiatan kita pada kedepannya ini diberi kelancaran dan kalian mendapatkan manfaat dan diberkati. Kita berdoa dulu dimulai. Berdoa saya cukupkan. Nah teman-teman, gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Sehat, semangat ya. Coba sebutkan satu kata yang membuatkan kalian semangat pagi hari ini. Spontan aja dari kamu. Orang tua. Bertemu. Sehat. Semangat. Bertemu lagi. Makan. Berapa? Ketemu lagi di video call. Satu kata. Hadir. Makan. Saya, kalian. Yeay. Semangat saya bersama kalian pagi hari ini. Bagus, mantap. Alhamdulillah, semoga apapun alasan yang membuatkan kalian semangat itu bisa semakin membuatkan kalian lebih ini ya semangat ke depannya. Apalagi dalam kegiatan ini saya mengharapkan untuk kalian bisa semangat juga seperti itu. Walaupun masih pagi, ruangannya AC, tapi tetap harus gitu. Ini saya ada satu tepuk sih. Kalau saya bilang semangat, jawabnya saya selalu semangat. Bisa? Tadi tepuk pagi ya, tepuk pagi. Ini dari saya tepuk semangat gitu. Coba semangat. Saya selalu semangat. Oh, ini mau ini lagi. Ini aja ya, jempol ya. Saya selalu semangat. Iya gitu. Kita coba semangat. Saya selalu semangat. Oke, mantap. Oke, kita kan di sini secara berkelompok nih. Kalau misalnya tidak kenal satu sama lain kan kayak kurang afdol ya, kurang lengkap gitu. Jadi kita perkenalan dulu. Mungkin perkenalannya ini biar tambah seru. Kita kayak semacam ada permainan gitu ya. Permainan apa? Permainan apa? Lagi diolah permainan. Harus dong biar bisa apa ya? Fokus enjoy gitu. Oke. Jadi permainannya ini namanya estafet nama. Ayo, pernah dengar nggak nama estafet? Belum. Oke. Jadi nanti itu perkenalannya dari saya dulu, berarti mulainya dari saya ke kanan, berarti yang terakhir Niswa dari sini, yang terakhir dia. Nah jadi perkenalannya itu nyebutin nama dan juga hobi. Misalnya dari saya, perkenalan nama saya Siti Wahyu, manggilnya Bu Ayu. Hobi saya membaca buku. Nanti saya alihin ke orang sebelah saya, ke kanan saya, namanya Carina, hobinya nonton film. Nanti dia akan sebutin hobi dan juga nama orang sebelah kirinya seperti itu. Gitu ya. Mungkin kita bisa mulai aja. Perkenalkan, nama saya Siti Wahyu Sayanisi, bisa dipanggil Bu Ayu. Hobi saya membaca buku. Lanjut orang kanan saya. Halo, perkenalkan nama saya Carina Nurlaili, hobi saya nonton film. Dan di sebelah kiri saya ada Bu Ayu yang hobinya baca buku. Lanjut ke sebelah kanan. Perkenalkan, saya Naila, hobi saya makan. Di sebelah kiri saya ada Karina yang hobinya menonton film, dan sebelahnya ada Bu Ayu yang hobinya membaca buku. Belum. Perkenalkan, nama aku Putri Amelia, hobi aku ketawa. Nah, di samping kiri saya ada Naila yang hobinya makan. Di samping kiri lagi ada Karina yang hobinya nonton film. Dan di samping kiri lagi ada Wahyu yang hobinya baca buku. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Fadila dan hobi saya itu bernyanyi. Kemudian di samping
kiri saya ada Tantri yang hobinya itu ketawa, kemudian di sampingnya lagi ada Naila yang hobinya itu makan, kemudian di sampingnya lagi ada Karina yang hobinya itu nonton film, kemudian di sebelahnya ada Bu Ayu yang hobinya baca buku. Oke. Halo semua, perkenalkan nama aku Ira Arianti, biasa dipanggil Ira. Nah, hobi aku di sini mendengarkan musik, dan di sebelah kiri aku ada Fadila yang hobinya bernyanyi, di sebelah kirinya lagi ada Tantri yang hobinya tertawa, dan sebelahnya ada Naila yang hobinya makan. Lalu sebelahnya ada Karina yang hobinya menonton film, dan terakhir ada Bu Ayu yang hobinya membaca buku. Wah, ini orang Makasih ya. Dari tadi udah coba menghafal yang baik dan benar. Hai, aku Niswa, hobiku tidur. Dan di samping kiri aku ada Lira, hobinya hobinya apa sih? Apa sih? Terus di samping kirinya lagi ada Fadila, hobinya bernyanyi. Terus di sampingnya lagi ada Tantri, hobinya tertawa. Di sampingnya lagi ada Naila, hobinya makan. Di sampingnya lagi ada Karina, hobinya itu menonton. Menonton apa? Menonton film. Iya. Menonton film. Terus ada Bu Ayu, terus hobinya itu membaca buku. Gimana sih udah saling kenal tuh? Udah. Kita coba dulu ya. Oke. Apa gimana? Udah tahu. Udah tahu hobinya. Barangkali hobinya bisa sama gitu ya. Iya. Kita coba lihat dari Karina. Karina ini namanya siapa? Fadila. Iya, Fadila. Fadila ini namanya? Naila, Ya, Naila ini namanya? Lira. Lila ini namanya? Tantri. Tantri ini namanya? Niswa. Dan ini? Bu Ayu. Udah saling kenal ya teman-teman. Oke baik, kita lanjut ini. Untuk saya ingin tanya sih buat kepada teman-teman ya. Pernah nggak kalian sebelumnya ini join bimbingan kelompok PKB? Mungkin ada yang pernah? Belum ya? Pernah. Kalian pernah? Iya, saya pernah ikut BKB waktu SMP sama BBL yang datang sekolahan. Coba ceritakan. Jadi di situ kita kayak berdiskusi seperti itu. Terus kita ada kelompok membentuk kelompok seperti ini. Ya berarti PKB-nya seperti ini, ada semacam lingkaran, terus ada teman-teman, terus ada yang di tengah. Iya. Oke. Berarti ini dari kamu kalian pernah ada pengalaman seperti ini ya? Iya, ada sedikit pengalaman. Oke sedikit. Tapi kalau kita di sini berarti apa ya? Dijago berarti kamu ya di sini ya? Iya. Tapi kalau sekali lagi belajar lagi, nanti mungkin pengalaman buat kamu lebih nambah gitu. Dan teman-teman lainnya mungkin yang baru pertama kali bisa mengambil ini sebagai pengalaman gitu ya. Nanti dari Karina yang mungkin juga ada pengalaman sama kemarin sama teman-teman di sini untuk kita mencapai tujuan pengalaman yang sama seperti itu. Oke teman-teman. Nah untuk kegiatan kita itu ya bimbingan kelompok yang mana akan dilaksanakan 20 menit ke depannya. Yang mana diisinya dengan roleplay. Siapa yang pernah dengar kata roleplay? Belum ya? Roleplay itu adalah main peran. Dulu kamu ada roleplaynya nggak? Bermain peran, cuma kita boleh tidak Oh ya, pernah main peran tapi nggak tahu namanya roleplay. Ya, berarti kita di sini main peran lagi dan di sini kamu akan lebih tahu oh ini roleplay seperti itu. Terus nanti kita ada fokus group discussion atau diskusi kelompok. Dulu pasti pernah diskusi kan kalau ada kelompok kan? Iya, Iya benar. Di mana-mana pun itu kalau ada namanya bidang kelompok pasti ada diskusi. Nah jadi nanti kita ada roleplay dan juga FGD fokus group discussion seperti itu. Yang mana saya berharap untuk teman-teman di sini anggota saya bisa untuk saling aktif dan interaktif untuk kita bareng-bareng bahas bareng-bareng untuk kita cari pemahaman yang sama seperti itu ya. Misal ada yang ingin disampaikan atau misal ada masukan bisa disampaikan aja di depan. Nah sebelumnya di sini saya ada sedikit hadiah buat kalian. Coba mungkin tangan kalian masih kosong kan? Saya buat buka jadi kayak kurang afdol gitu kalau kalian nggak yang megang apa gitu ya. Nah saya ada sesuatu ini. Pegang tangan. Pegang tangan kan? Bersalaman. 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 Ini saya keluarnya dari tas ajaib. Ini apa namanya? Tongkat. Tongkat ajaib berarti. Tanah coklat ya. Iya benar. Oke di sini ya Allah ada sakti yang beda ya. Neo gampang nih buat saya aja. Ini ada 6 ya. Ada 6 ya. Kalian berarti ambil satu orang satu. Iya. Ayo jangan rebutan, semua dapat satu. Aku mau ini yang mayot. Coba ini buat saya aja ya. Ada ini apa coba? Saya mau lihat kalian. Saya ada saya lihat. Saya bisa aja. Kalian geli-geli. Sabar. Kebetulan bersama saya. Karena kita bisa Nanti hobinya tertawa lagi seperti itu. Oke, coba kalian dapat apa ini? Ada yang jempol. Terus ada yang Ini Oh, reset. Berarti
izin masuk. Betul. Betul, izin masuk. Berarti ini untuk bertanya Resen. Kalau yang jemput tadi berarti oke. Betul. Kayak bapak-bapak kasih kayak gitu. Oke, Oke. gitu. Mantap. Berarti kalau setuju iya oke gitu ya. Nah satunya tadi setuju. Tadi Ya, kalau ada yang berisik, ayo. Tapi ternyata senyum itu jangan balas aku. Ini langsung Ini nggak gitu. Tidak bagus sih. gitu. Berarti harus tidak ramah minta satu. Iya, benar. Gitu ya. Berarti di sini kesepakatan ya, kita sepakat bahwa kalau tunjuk berarti untuk diam, untuk ini tadi raise hand, untuk jempol tadi berarti ada setuju, oke gitu ya. Oke, gimana? Coba tunjuk sini. Sepakat ya? Sepakat. Lagi siap. Oke, selanjutnya ini, oh ya sebelumnya mungkin kalian ada yang ingin ditanyakan dulu nggak terkait kegiatan kita? Belum ada ya, kita lanjut aja supaya saya salah mau jempol. Baik, oke gitu ya. Berarti nanti Bu habis main baru diskusi. Iya benar, nanti kita main peran guru, nanti akan ada diskusi seperti itu dalam kelompok gitu ya. Oke baik, kalian sudah dapat sticknya masing-masing, stick emot nih ya, masing-masing sudah dapat. Nah sekarang kita akan bermain lagi nih. Yes. Banyak mainan, seru banget. Iya seru banget, soalnya kita di ruangan AC gitu ya, biar nggak terlalu apa ya, ngantuk ini. Pagi-pagi pasti ada belum sarapan juga, nggak apa-apa. Kita yang penting kita semangat di sini ya. Oke, jadi permainannya ini namanya kata Siti. Pernah dengar nggak? Belum ya? Oke, jadi kata Siti itu kayak kalau di tempatnya itu biasanya kayak kata abu gitu. Namanya tuh kayak nama laki-laki ya bapak semuanya, tapi yang ini namanya kata Siti. Namanya dari nama saya dong gitu ya. Biar saya keinget gitu, keinget terus gitu ya. Oke, jadi ini permainannya tuh lebih ke melatih kefokusan kalian terhadap suatu arahan. Misal dari saya bilangnya kata Siti berdiri, berarti kalian harus berdiri karena ada arahan kata Siti. Misal kalau saya bilang berdiri doang, nggak ada kata Siti, berarti itu bukan sebuah arahan dan kalian nggak usah mengikuti instruksi. Bisa dipahami? Ya. Bisa. Kita coba latihan dulu ya. Kata Siti berdiri, duduk. Ya. Jadi kita kan kita tahu terus. Karina, ya, hampir. Latihan. Kata Siti duduk. Kata Siti lambaikan tangan kanan. Kata Siti senyum. Kata Siti turunin tangannya. Masih senyum. Kata Siti bilang hai satu kali. Hai dua kali. Di Islam sama Karina. Masih latihan. Berarti pasti ya Masya Allah. Bapak ini baru latihan. Ini yang benar ya, yang benar. Oke, ya benar. Dekat fokus. Kata Siti berdiri. Kata Siti duduk. Kata Siti sentuh orang kanan. Jauh. Boy. Gak apa masih kayak gini. Oh iya. Biar nggak keputus ini kita kelompoknya ya. Kata Siti senyum. Kata Siti kembali normal. Oke, tepuk tangan dulu. Fokus ya. Dengan ngantuk ya. Tadi masih gak apa. Jadi, oh ya, tadi saya sudah ajarin belum tepuk semangat. Belum ya. Nah, jadi untuk nanti ketika saya bilang semangat, berarti saya selalu semangat, gitu ya. Ya, jangan lupa ya. Saya selalu semangat, biar lebih semangat seperti itu. Coba kita tes. Semangat. Saya selalu semangat. Oke. Sekali lagi ya. Semangat. Saya selalu semangat. Oke. Udah benar semangat. Benar. Kayaknya sudah 2 kali kita tepuk ya. Jadi udah lumayan semangat. Oke. Jadi di sini saya ingin jelaskan dulu. Saya di sini sebagai pemimpin kelompok kalian, yang mana akan membantu kegiatan kedepannya, yang mana kalian anggota saya diharapkan supaya bisa saling aktif dan interaktif seperti itu ya. Anggap aja di sini kita teman-teman saling berkomunikasi dan juga saling sharing seperti itu. Misal ada pengalaman atau misal ada yang disampaikan aja nggak apa-apa gitu ya. Nah untuk saat ini saya ada video yang akan saya tampilkan, yaitu contoh perilaku empati, dan saya mohon untuk kalian bisa fokus. Nah ini saya kalian apa tuh? Empati.
terharu. Ada yang sampai nangis nggak? Hampir. Hampir ini sudah masuk fase terharu gitu ya. Iya. Nah nanti kalau kalian lihat di kalimat terakhirnya tuh dari yang memegang watak utama tuh bertanya nggak sih, dia nanya gini, apakah ini yang membuatku bahagia? Dia nggak bisa tadi. Nah mungkin di video itu kan kita lihat bahwa laki-laki itu mungkin punya kehidupannya sendiri ya, kayak pasti setiap orang rutinitasnya mungkin kayak kita ada yang sekolah atau mungkin ada yang kuliah, ada yang bekerja, mungkin dianya bekerja atau berkuliah atau sekolah kita tidak tahu. Yang penting mungkin seharian dia itu punya kegiatan sendiri ya, seharusnya dia bisa lakukan. Tapi ketika dia keluar dari rumah, keluar dari kamarnya, dia melihat sekelilingnya butuh bantuan, dia langsung membantu dari sekecil hal, misal kayak mengalihkan pot bunga. Tadi kalian juga lihat kan yang mengalihkan pot bunga. Selain itu tadi dia juga mendorong berobat ibu-ibu itu kan. Nah terus yang lain memberi uang, memberi makan, memberi pisang. Terus Tapi ada yang mempersilakan duduk. ya mempersilakan duduk pas di dalam bis kan. Mungkin tadi ada satu lagi apa ya? Kasih makan. Oh kasih makan tadi anjing kuda ya. Nah itu intinya dia tuh memberi bantuan sebisanya gitu, apa yang dia punya dia kasih. Misal dia punya makanan segini ya udah dia kasih, karena dia merasa orang itu lebih membutuhkan seperti itu. Nah di situ tadi ada tulisan bahwa apakah dengan membuat kebaikan ini akan membuatkan kalian bahagia. Coba saya tanya satu-satu dari kalian, apakah dengan membuat kebaikan kamu bahagia? Iya, karena kita akan merasa lebih gede dengan orang lain. Tidak sebagai orang lain. Setuju? Setuju? Dari kita manfaat ini setuju. Dua, saya tambah gitu 4. Dari kamu apakah benar dengan membuat kebaikan ini akan membuatmu bahagia? Benar Bu, karena kita akan mendapatkan balasan ucapan terima kasih dari senyuman manis dari orang. Senyuman manis dari mulut tersebut. Iya, setuju? Setuju. Kita kasih jumpa lagi. Baik. Dari Patri. Sangat setuju, karena ketika kita berbuat baik, insya Allah Allah pun berbuat baik pada kita. Iya, benar. Dari Patri, Nayla dan Karina benar. Dari Fadila. Iya, sangat setuju. Karena kalau kita berbuat baik itu pasti kan nanti akan berimbas juga ke diri kita. Iya, benar. Lambat atau cepat pasti akan berimbas ke kita. Benar. Dari Fadila, kita setuju? Setuju. Baik, setuju. Dari Lira. Setuju, karena kalau berbuat baik kita pasti bisa dapat kebahagiaan yang nggak bisa kita beli dengan uang. Iya benar. Oh ya tadi di situ ada tulisannya kan di bawah subtitlenya, kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan uang gitu. Benar, saya setuju. Setuju ya semua? Setuju. Setuju. Dari Iswa. Ketika kita berbuat baik ke seseorang itu kan yang menerima kebaikan itu pasti merasa bahagia atau senang gitu. Nah itu pasti akan berefek ke kita yang membuat kita juga ikut bahagia. Iya benar. Setuju sama Iswa? Setuju. Baik. Jadi saya melihat rata-rata dari jawaban kalian itu keywordnya bahagia. Nah ketika kita bantu seseorang pasti kita merasa bahagia. Nah pertanyaannya bagaimana kita mau membantu seseorang? Nah biasanya, oh ya tadi kalian lihat nggak di judulnya itu ada tulisan empati gitu, tentang empati ya. Nah mungkin tadi pernah dengar apa itu empati? Pernah dengar? Ya gimana? Kayak ada rasa peduli. Ya keywordnya peduli berarti. Peduli, ya benar. Jadi dari empati dan peduli itu sebenarnya punya keterkaitan teman-teman. Nah sekiranya seseorang itu mempunyai sikap peduli, maka dia itu pasti punya empati. Karena seseorang itu yang kita kan masyarakat ya, di dalam masyarakat pasti kita itu sehari-hari kita pasti berhadapan sama orang-orang. Nah di situ pasti kita akan sering melihat orang-orang yang mungkin ada yang butuh bantuan atau mungkin butuh pertolongan kita atau mungkin butuh disapa seperti itu. Nah disitulah wujudnya sikap peduli atau empati dari seseorang itu kepada lingkungannya. Nah karena dari empati itu nanti akan mendorong ke topik yang kita akan bahas ini, yaitu perilaku pro-sosial. Berarti kalian udah pernah dengar ya pro-sosial? Pernah dengar? Pernah dengar, tapi belum begitu paham gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Di sini nanti kita akan bahas apa itu pro-sosial dan sesungguhnya. Jadi intinya di sini adalah keywordnya adalah empati, peduli, nanti akan mendorong kita untuk menjadi seseorang yang punya sikap pro-sosial. Yang mana ketika kita bantu seseorang pasti kita akan lebih merasa bahagia, seperti yang kalian sebutkan tadi benar itu. Nah, selanjutnya ini saya ada surprise lagi buat kalian. Apa Ada tuh? surprise Tadi lagi. udah dapat hadiah ini ya. Ini ada satu Tanya hadiah lagi. hadiah lagi. Jajan. Jajan. Makan. Hobinya makan ya. Ini sambil ingat-ingat hobi teman-teman juga ya. Ketawa ya, ya ketawa. Mantap. Oke. Oh ya, untuk ini ya, kalian coba lihat di bawah kursi kalian. Coba. Ada apa tuh? Ada apa tuh? Surat apa? Oh ya, Tadi kita sepertinya stikernya imut juga. Boleh Kayak orang yang bikin. yang bikin siapa? Saya dong. Wih. Buat kalian di sini. Spesial. Spesial. Oke. Nah, oh, gimana? Seharusnya punya satu lagi ya, gitu ya. Nggak apa-apa.
kita bikin ya bareng-bareng ya. Oke, semua udah dapat suratnya? Sudah. Oke, coba dibuka. Dibaca apa sih tulisannya? penjual. Ada penjual sama dua. Berarti aku sama kamu dong. Iya, kamu sama. Berarti Karina sama Fadila. Aku sama Naila, Naila. observer. Sama yang Observer sama Naila. Tadi si lapar Andri. Tetap tertawa ya Andri. Kalau mereka selesai hobi. Tadi kamu penjual. Nah, Nira penjual, Andrinya si lapar, Fadila dan Karina teman. Observernya Naila sama Nisa. Jadi apa ya? Ayo. Ngapain ya dua yang ngambil tim? Tapi iya. Tadi kan di awal saya mention ya bahwa kita akan bermain peran. Nah, semacam ada kayak short drama ala-ala gitu, ala-ala peran drama. Acting. Wah, saya suka bu. Suka mantap nih. Jangan ini Bu, hobinya selain terkait acting. Iya. Drama. Bisa kita Drama mendapat kehidupan. Aduh, drama kehidupan. Kita tanya suka nonton film. Drama film, ya benar. Tadi dari teman, berarti temannya membeli makan dari penjual seperti itu ya? Iya. Terus nanti membeli makan ke si lapar. Tadi Kalau kalian aku kan kelaparan deh. Iya, tadi iya. tadi. Nah, dari observer ini tugasnya lebih khusus nih, kayak spesial gitu. Jadi dari kalian berdua akan menyaksikan ala-ala short drama mereka ini. Nanti kalian kayak bikin semacam catatan lah, misal masukan atau apa seperti itu. Kayak observer nonton gitu. Jadi yang 4 ini, sebentar ya. Jadi yang 4 ini bisa main peran seperti itu. Tadi gimana Nela? Boleh ada buku kan? Boleh. Untuk observer bisa ambil buku nggak apa-apa sama catatan buat pen ya, pen juga. Oke, yang untuk main peran mungkin bisa dipersiapkan. Oke, udah bisa dimulai. Oke, 1, 2, 3, action. Makan dulu aja kali ya. Ya, bro. Yuk. Ayo kita beli. Ini silakan Kak, mau beli apa? Ini kalau nggak nih, ini bukan. Ya, ini tuh biasanya aja nggak sih? Soalnya ini tuh aku pernah coba ini enak banget sih apa namanya? Ini enak Oh iya, sama yang ini udah kayak biar kita kenyang. Oke, boleh. Yang beli dua atau satu sih? Duanya berdua. Yang ini, ini yang selainnya. Dua. Terima kasih banyak. Banyak kayaknya deh. Kasih aja apa? Kan kita cuma sedikit dulu buat kita. Iya, kita kan kita nanti bisa jual atau ya. Kan kita jual apa? Enggak kan? Kita ngasih aja deh, nanti nggak bisa jual. Jadi kita kasih yang ini aja. Jadi kan buat kita sih. Ini kita ada beli makanan dan Alhamdulillah, makasih ya. iya, semoga bisa bantu Mbak Ida dengan pelajarannya. Makasih ya. Iya, Ya, saya baik banget. iya, sama Mbak makasih ya Pak. Oke, sudah nih. Sukses drama. Sukses ini apa dari sini? Sudah. Singkat saja. Oh, Nanti zoom aja ala-ala ya. Ini kita kembali ke posisi ya. Oke, baik, sudah kembali ke posisi masing-masing. Gimana tadi main perannya? seru sih. Mungkin saya tanya dulu ya, dari yang dibantu, Tantri, gimana perasaannya? Di situ kan nanti mencoba apa ya, memainkan peran kayak kelaparan, gitu. Kayak sedih, nggak tahu harus gimana karena nggak ada uang. Nah, ketika ada seorang yang membagikan makanan, itu kayak wah ternyata masih ada orang baik ya, gitu. Masih ada peduli sama aku kayak gitu. Jadi seneng kan ya bantu. Iya, pasti ujungnya seneng ya karena ada yang membantu. Ternyata masih ada orang baik gitu ya. Mungkin dari yang membantu ada Karina dan juga Fadila. Gimana perasaannya? Mungkin Karina dulu. Kalau dari aku tuh kayak aku kan saya kayak itu kan punya saya yang beli karena harus berbagi gitu. Cuma setelah saya bagi itu saya lihat orang yang nonton tadi tersinggung, dia seneng, saya jadi ikut seneng karena saya bisa berbagi sama orang lain gitu. Iya benar. Jadi di posisi Karina sebagai orang yang memberikan ya, yang awalnya mungkin ini punya aku, kenapa harus kasih ke dia, harus bagi ke dia. Tapi ternyata ketika dikasih malah dirinya sendiri juga lebih happy, lebih senang gitu ya. Dan dari posisi Fadila bagaimana? Iya, seneng banget sih Bu. Tadi kan ada yang kelaparan tuh kayak aku empatinya langsung ke Baik, langsung dorong gitu ya. Mbak. Jadi langsung aja kasih. Iya benar. Jadi sesuai sama konsep yang tadi saya sampaikan bahwa ketika kita melihat di lingkungan kita ada yang harus dibantu atau mungkin harus yang kita memberikan bantuan seperti itu, ketika kita sudah mulai merasa empati, peduli, itu akan mendorong langsung untuk kita membantu, mengulurkan tangan lah ibaratnya langsung membantu. Kalau butuh apa, kalau butuh makan, misalnya punya makanan seperti itu. Seperti yang tadi dilakukan oleh Karina dan juga Fadila
Iya benar, berkah bermanfaat juga ya, karena orang yang membeli dari kamu itu memberikannya ke orang yang membutuhkan. Benar. Jadi kelihatan ini berkah-berkahnya, masya Allah. Oke. Soalnya nanti kedepannya ketika kalian di luar sana mungkin di lingkungan rumah atau lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, kalau misalnya butuh bantuan langsung saja diberikan. Karena kita tidak tahu mungkin dari mereka tuh mungkin berharap ada yang membantu atau mungkin tidak ada yang berharap, tapi dia sebenarnya butuh seperti itu. Nah seperti ini ada yang jatuh langsung coba ya terima kasih sama-sama kan tiba-tiba senyum gitu ya. Kita kan kalau senang lihat gitu ya teman-teman saling membantu seperti itu. Nah mungkin ini dari observer ada Nela dan Iswa, ada yang mungkin ingin disampaikan dari siapa dulu nih? Switch. Ayo boleh gimana? Dari Iswa? Oke silakan. Tadi kan yang teman satu Fadila. ya Harus sama. Tadi kamu estafet nama lagi. kan Fadila sama Karina kan tadi yang beli jajan. Nah pertama kan di situ berarti pas mereka teman satu sama teman dua ini lihat yang kelaparan itu, teman satu ini kayak ada rasa inisiatif gitu loh, kayaknya ada yang kelaparan deh. Nah di situ munculnya rasa empati itu juga karena kita ada inisiatif gitu, kita ada jiwa apa ya, selain makhluk sosial kita juga berjiwa sosial gitu, jadi ada inisiatif, jadi kita peduli sekitar gitu loh, nggak cuek-cuek aja kok ya udah ada kelaparan ya udah nggak gitu gitu. Jadi ada inisiatif, terus muncullah empati yang awalnya si teman dua nggak mau berbagi, kan dia juga kelaparan, dia jajan karena dia kelaparan gitu, tapi karena ada rasa empati itu muncul rasa empati, terus akhirnya dia membantu. Iya benar sekali, dari Iswa benar sekali bahwa ketika ada seseorang mungkin teman-teman berdua ya, jadi ada Fadila sama Karina, mungkin jika satunya mungkin merasa empati, satunya mungkin kurang, dari si Fadila pun merasa aku butuh menarik Karina juga nih biar bareng-bareng bisa bantu-bantu. Nah di sini tuh bentuk prososial juga sebenarnya, bentuk membantu. Dari Fadila ingin kalian juga ayo kita bareng-bareng mencoba kebaikan kali ini seperti itu. Tapi dari sini ada inisiatif, terlihat inisiatif dari Fadila dan juga Karina untuk bisa membantu tantri seperti itu dengan memberikan makanan tadi mereka beli dari penjual dari Lisa. Nah mungkin dari observer kedua Nela ada yang ingin disampaikan atau tambahkan? Mungkin bisa dilihat bahwa teman satu Fadila itu berhasil untuk mengajak teman kedua untuk melakukan kegiatan sosial di lingkungan sekitarnya ke orang yang benar-benar membutuhkan, orang yang kelaparan. Jadi mungkin nanti ketika contoh nyata di kehidupan bisa langsung dipraktekkan ketika ada orang yang perlu bantuan tanpa perlu dimintai tolong, langsung itu lalu dibantu. Ya benar. Langsung kita membutuhkan bantuan sebenarnya. Ya benar dari Nela dan juga dari Iswa sebagai observer bahwa ya kita melihatnya dari sisi real life gitu ya. Ketika kita di lingkungan ada yang semisal butuh bantuan, langsung saja kita bantu. Minimal kita nanya kayak kamu butuh apa gitu, apa yang saya bisa bantu, apa yang aku bisa bantu, minimal nanya gitu. Kalau enggak mungkin ada situasi yang memang terlihat dia tuh butuh bantuan banget, misalnya bawa barang udah banyak, pasti biasanya orang yang bawa barang banyak pun nggak sempet kayak kalau mungkin nggak sempet, biasanya nggak sempet ya, pasti fokusnya gimana caranya biar nggak jatuh gitu aja deh, biar selamat sampai gitu, aman gitu. Jadi kita tuh melihat situasi kayak gitu langsung kayak peka gitu, ini pasti butuh bantuan, inisiatif langsung kita bantu seperti itu. Tapi mungkin ada situasi yang memang teman kita bilang tolong dong ini ya udah kita bantu seperti itu. Ini kalau di posisi kita bukan lagi ngerjain apa, mungkin bukan lagi sibuk, ya udah kita bantu aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita lagi sibuk nih, kita bisa coba kamu tolong ini, kita minta tolong yang sebelah kita, kamu minta tolong ini misalnya gitu. Jadi mungkin ya udah bisa dialihin nggak apa-apa, yang penting kita membantu sebisa mungkin itu ya teman-teman. Nah dari apa yang kalian sampaikan, proses kerja kalian dari yang di dalam roleplay tadi dan juga dari observer juga udah menyampaikannya tadi masukan-masukan dan juga saran untuk real life tadi juga. Nah mungkin dari sini saya ngajak kalian untuk kita bareng-bareng menyimpulkan beberapa submateri yang mungkin nanti bisa kalian sampai ingat juga gitu ya. Nah antaranya itu ada pengertian prososial, karena kita sedang belajar prososial ya. Ada pengertian, terus ada bentuk-bentuk, ada manfaat dan sebagainya. Di sini saya ngajak teman-teman berenam, termasuk saya bertujuh ini untuk bareng-bareng bisa ini ya diskusi tentang isi dari setiap subbab itu. Ini kita mulai dari definisi dulu. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Bagaimana? Menurut saya perilaku prosesor itu perilaku membantu menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Jadi kayak benar-benar membantu tanpa ini Tadi ini Kayak lagu. gimana? Kayak lagu. Kayak salah. Oke, benar tadi dari Nela. Prosesnya itu adalah suatu tindakan atau perilaku yang mana kita membantu seseorang tanpa mengharapkan adanya imbalan, ada balasan seperti itu ya. Nah, mungkin ada yang ingin melengkapi lagi? Jempol, setuju. Saya salvo. Gak ada salvo. Gimana? Mungkin ada yang ingin melengkapi lagi?
benar. Dari Nela tadi berarti dan saya melihat ada keywordnya di sini bahwa proses saya itu membantu tanpa melakukan bantuan. Mungkin saya melengkapi lagi ya. Karena tadi di awal kita sudah bahas adanya keyword seperti peduli, peka, empati. Nah itu bisa kita simpulkan bahwa definisi dari role sosial adalah ketika kita membantu seseorang, kita tidak melakukan bantuan, tapi kita punya dorongan untuk berempati dan juga peduli dalam lingkungan kita seperti itu. Nah untuk nextnya ini adalah bentuk-bentuk. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Kita tadi benar-benar Setelah tadi dia melakukan dia terus melakukan lain, nah itu kayak bentuknya seperti tenda berbagi, menolong, bersama, terus juga tentunya ya diikuti dengan rasa empati dari kita juga. iya benar. Tadi ada berbagi, kalau menolong, sama kerjasama. Ya benar sekali. Ini antara bentuk-bentuk sosial ya, karena namanya makhluk sosial tadi ada kita hidupnya secara makhluk sosial ya, lingkungan masyarakat pasti butuhnya ada kerjasama kan lingkungan tiga itu benar. Terus harus berbagi juga. Dan tadi yang kedua kalau menolong ya harus menolong juga seperti itu bentuk-bentuknya. Mungkin kamu ingin memberikan contoh kayak tadi ada sudah bikin roleplay terus ada video juga ya. Tapi kamu ingin memberikan contoh dari Contoh pengalaman sendiri nih. ya boleh pengalaman sendiri. Waktu itu ketika pulang sekolah melihat ada seorang ibu sudah berbaya kedua mau nyebrang cuma bingung sepertinya ya karena banyak motor Iya banyak foto kayak gitu. terus kayak ada kasihan ya kita sendirian. Nah terus saya mencoba untuk membantunya ya itu pun takut sebenarnya buat nyebrang gitu ya. Cuman kayak oke bisa kok gitu. Terus akhirnya bantu jalan terus akhirnya hal yang paling saya senang itu ketika ibunya bilang terima kasih ya nak dan sambil senyum gitu kesan banget gitu. Ibunya senyum. Iya. Takutnya ibunya tuh apa namanya menjadi mantu. Setuju. Iya. Benar, ini berarti real life ya. Kita pernah pengalaman membantu ibu-ibu mau jalan seperti itu. Dan ibunya senyum gitu ya. Pasti kamu rasanya ya Allah bahagianya disenyumin balik gitu ya. Mungkin sebelumnya kamu punya beban pikiran atau apa kita tidak tahu ya mungkin nggak nyebutmu ya namanya cewek saya juga kadang ibu gitu. Tapi ketika kita bantu orang senyum, bilang terima kasih, sama-sama kita sama-sama, pasti rasanya kayak lebih lega. Aduh bebannya tadi tuh hilang seketika gitu. Walaupun nanti datang lagi tapi ya datang lagi ya benar-benar gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Maksudnya kita bisa menghilangkan bebannya sejenak seperti itu. Jadi bisa happy, chill sebentar. Nah, benar tadi contoh dari bentuk perilaku sosial yang disampaikan dari Tantri berdasarkan pengalamannya. Nah, mungkin next kita bahas manfaatnya. Mungkin ada yang ingin menyampaikan dari apa yang kita baca tadi. Dari Hira, Kita dapat meringankan beban orang lain. ada beban orang lain. Terus dapat membuat kita lega juga karena membantu, jadi ngerasa senang. Iya, bikin lega karena sudah bantu orang. Seperti tadi cerita dari Tantri yang sudah bantu orang, jadi lega seperti itu. Nah, mungkin ada yang ingin melengkapi lagi. Mungkin untuk mengurangi stres dan juga kalau kita lagi depresi gitu kita lakukan perilaku prososial jadi kita mengurangi stres dari diri kita. Oh iya benar. Jadi ketika kita bantu seseorang kita lebih merasa senang ya, kita pasti happy. Jadi stresnya tadi tuh kayak hilang gitu, benar? Hilang sebentar gitu ya. Jadi kita lebih chill, lebih tenang karena sudah bantu seseorang. Jadi senyumin balik. Emang benar ya, senyum itu suatu power gitu. Senyum itu walaupun ya cuma senyum gini, tapi ada powernya gitu ya. Kita tidak tahu kita senyum ke siapa, ya Naila malah senyum ini. Senyum gitu. Ya benar, power itu senyum itu sebuah power itu hal simple ya. Kita senyum tapi kita tidak tahu orang yang kita senyum itu mungkin sebelumnya pernah sedih atau lagi sedih atau gimana tiba-tiba bisa senyum juga. Itu sebenarnya pahala loh teman-teman. Juga bentuk kita membantu orang untuk hilang dari stres itu senyum aja gitu ya. Dari senyum gitu. Senyumnya. Nah selanjutnya ini adalah strategi mungkin ada yang ingin disampaikan. Dari Fadila apa ya? Kalian dulu ya dari Adel sendiri. Strateginya mungkin ya tadi kan kami kan merasa takut ya mau nyebrang kan kalau kita membantu jadi kita harus percaya diri dong membantu orang lain jadi kita percaya diri bisa kok kita bantu orang lain seperti itu. Yang benar kuncinya percaya diri yang pertama. Kita bisa bantu. Jadi kita langsung saja pas kita udah pede nih langsung aja bantu nggak apa-apa. Kalau misalnya kita kurang pede ngajak yang lain sama-sama bantu seperti itu. Mungkin ada yang ingin lengkapi lagi? Fadila? Ya kita jadi kayak menginterpretasikan bahwa satu keadaan itu merupakan keadaan yang darurat. Jadi kita tadinya tergoyah begitu bukan Kita juga untuk membantu mendorong orang. itu. Iya. Benar. Jadi kita harus menganggap bahwa situasi itu darurat. Kadang ada orang melihat, contoh ya, ada orang melihat ada kecelakaan di pinggir jalan. Kita kadang ada orang melihatnya kayak oh biasa aja gitu. Jadi kayak gak menganggap itu darurat. Padahal sebenarnya mereka butuh bantuan loh yang jadi korbannya atau mungkin orang-orang yang pengen bantu tapi bingung. Mereka tuh butuh bantuan. Tapi kita kadang ada orang tuh melihatnya ah biasa aja lebih aja gitu kan. Jadi nggak menganggap itu darurat. Nah jadi benar tadi pertama harus pede, yang kedua harus menganggap bahwa situasi itu situasi yang
juga manfaatnya tadi kita bisa membuatkan seseorang itu lebih happy, senang, meringankan beban seseorang, dan juga menghilangkan stres tadi, entah yang menolong atau yang ditolong. Stresnya bisa hilang, bisa happy juga. Dan untuk strategi yang tadi ada percaya diri dan juga tadi lebih menganggap sesuatu itu darurat, emergency seperti itu. Nah, kita teman-teman, tepuk tangan dulu. Saya melihat teman-teman sudah semakin paham tentang proses itu ya, karena kita sudah melihat video, sudah roleplay juga, diskusi bareng tadi cukup intens, sudah praktek juga, ada observer juga udah kasih masukan. Jadi saya melihat teman-teman sudah semakin paham. Nah, di sini untuk lebih paham lagi, karena kita sudah hampir selesai, saya akan memberikan kalian lembar kerja. Nah, ini dia, ada lagi nih surprise-nya. Banyak ya. Tapi ini agak kerja. Kita lebih enakin lagi ya, kata-katanya tuh kado akhir pekan. Bisa aja. Iya sih. Iya benar. Nah, di sini ada, tapi ini sebentar. Satu orang dapat satu ya. Benar ya, misalnya lembar kerja siswa. Pinjam sebentar, Karina. Nah, di sini bareng-bareng ya bisa share. Di sini saya akan jelasin untuk lembar kerja siswa perilaku prosesnya karena teman sebaya. Tolong diisi nanti nama lengkap, kelas semester, hari tanggal, waktu pengerjaan, waktu kalian mengerjakan ya. Jadi ini tuh kado akhir pekan kalian ini bisa dikerjakan setelah sesi ini berakhir. Jadi mau pulang ke rumah dikerjakan. Dan misal kalian kerjain ya pagi ya subuh ya jam itu apa? Jam 3 malam. Tapi jangan begadang. Jaga kesehatan juga ya ini ya. Jangan gara-gara lembar kerja siswa ini wah disuruh ngisi ini terus fokus sampai begadang gitu anjing. Nah, ini sesuai apa yang kalian paham aja ya. Karena dari apa yang dimaksudkan dengan perilaku sosial. Jadi kita sudah bahas definisi, banyak kita bahas dan bisa dituangkan di dalam ini sesuai pemahaman kalian. Terusnya bagaimana cara menerapkan tadi strategi itu ya. Apa yang kalian paham bisa diterapkan aja. Terusnya ada dampak, nah itu juga bisa dituangkan juga. Nah, yang keempat ini adalah lakukanlah aplikasian perilaku sosial sebelum terjadi pada lingkungan sekitar tempat tinggal dengan mendokumentasikan perilaku menggunakan fitur Instagram yang akan saya berikan. Nah, nanti ketika selesai sesi ini saya akan berikan link di mana itu adalah berisi fitur IG yang akan kalian gunakan. Jadi setelah ini nanti kalian bawa pulang lembar ini, kalian kerjakan nomor 1 sampai 3, dan yang keempat itu nanti kalian harus melakukan aksi sosial. Pernah melakukan aksi sosial? Aksi sosial? Pernah? Nah, ini nanti menggunakan fitur IG. Kalian semacam dokumentasi, ala-ala dokumentasi gitu ya. Foto-foto, yang suka foto-foto daripada pakai fitur Instagram yang apa sih yang ya lucu sih, tapi kan ya gemes. Cuma ini lebih bermanfaat ya, biasanya pro sosial gitu. Nah, jadi kalian lakukanlah aksi sosial bebas bentuk apapun, tapi nanti tolong di save fotonya dan di print tempelin di sini. 3 hari ke depan tolong bawa ini ke saya. Kalau saya cek, ini dikerjakan masing-masing ya, di rumah masing-masing. Nah, oke. Nah, seterusnya nih ada lagi. Wah, Tidak apa-apa. mantul. Ini mantul, jempol dulu gitu. Papat dulu mantap. Nah, di sini ada penilaian hasil atau rasa surat. Bagaimana ya? Saya jelaskan. Nah, pinjam dari Misma sebenarnya. Untuk penilaian hasil ini sama. Nanti kalian isi nama siswa, kelas semester. Topik hari ini apa? Terhadap teman sebaya. Seperti itu. Nah, di sini ada keterangan tidak setuju, kurang setuju, 1, 2, 3 ini semuanya ya. Nah, di sini kalian isi juga masing-masing per individu harus isi sesuai apa yang kalian dapatkan dari layanan ini. Bisa ada jawaban baru, kalian dapat apa, ya skornya berapa, terus perasaan positif kalian dapat apa, di sini berapa. Nah, untuk skornya nanti dikosongin nggak apa-apa karena akan diisi oleh saya. Dan 2 lembar ini nanti dikembalikan ke saya 3 hari ke depannya ya. Dan saya ingin mengingatkan bahwa penilaian hasil ini tidak akan mempengaruhi nilai kalian apapun. Jadi ini cuma sebagai evaluasi pegangan untuk saya, teman-teman. Jadi bisa disimpan dulu untuk lembar ini. Untuk sticknya ini bisa dibawa pulang nggak apa-apa. Buat kita ya. Nanti bisa dipajang di kamar. Kalau tuannya itu siapa dari Bu Ayu. Terima kasih. Ini buat kalian yang karena kalian hari ini sudah sekali sangat aktif dan banyak sekali insight antusias ya. Biar insight yang kalian semua dapetin, saya yakin kalian semua juga banyak mendapatkan ilmu-ilmu baru. Dan tadi Karina sudah pernah BKB lagi makin nambah kan? Makin seru dapat ilmu baru. Terus yang belum pernah BKB ini pertama kali BKB semakin kayak aku pernah BKB loh kayak pengalaman ini pengalaman baru seperti itu ya, seru banget. Nah, jadi untuk terakhir ini saya ingin membuat kesimpulan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin membuat kesimpulan?
bareng-bareng ya sih ya. Bareng-bareng kalau lagi sudah dari kanan saya dari kiri gitu dari Islam ya. Karena saya observer, saya baca data deh. Apa? Kan tadi ada kan sudah dijelaskan sama Wahyu dari definisi strategi. Nah saya mau menyimpulkan yang bentuk-bentuk aksi prososial itu kan ini prososial itu berarti kita membantu ya. Jadi bentuk-bentuknya itu kita nggak perlu yang gimana gitu. Jadi kayak yang udah dikasih contoh sama Tante itu juga misalnya hal kecil kan membantu menyeberang jalan itu juga termasuk dalam aksi prososial. Nah bentuk-bentuknya itu ada berbagi, saling menolong, berbagi sesama kan kita sering tuh entah itu Ramadan bagi takjil atau apa deh saling berbagi gitu. Nah ada berbagi, saling tolong menolong, ada kerjasama selama keberkahan bentuk-bentuk dari prososial itu sendiri. Oke, mantap. Bisa ngajak Mas Naila. Naila jadi. Aku mau Makasih Anissa tadi. aku menangkapin bentuknya namanya. Terus tadi tuh misalkan selain sama manusia itu juga bisa berbagi sama kayak jadi kayak sesama makhluk hidup lagi kayak tumbuhan atau hewan gitu. Terus bentuknya bisa inisiatif juga. Kita nggak perlu disuruh buat bantuin ini doang, tapi kita langsung gerak buat bantuin itu sendiri. Iya, benar. Mantap. Kita kan juga punya lagi. Jempol. Kalau saya sih tadi kan kalau kayak pertolongan sekecil apapun itu dapat berefek yang besar gitu bagi si yang Yang jadi tolongnya. Oke, mantap. Kasih plus juga buat kita. Tapi kalau dari aku manfaatnya itu bisa eksternal maupun internal. Jadi manfaatnya itu bisa dari yang namanya tentunya nih kalau manfaatnya meningkatkan suasana hati seperti senang, bahagia, dan juga bisa mengurangkan stres juga kalau ketika udah senyum manis. Iya, kibarnya hari ini senyuman manis gitu. Mantap buat nanti kita upload ya. Kayaknya Nela Mungkin dari strategi yang bisa kita lakukan itu lebih peka, jadi masih kita lebih perhatian lah kalau ada orang yang bantuan. Setelah itu yang kedua berjiwa sosial, berjiwa sosialnya tinggi lah. ya. Buat Nela kita kasih upload. Bingung nih pikir kesimpulan. Sampaikan aja sampaikan. Apa ya semuanya tuh kayak kita mulai dari hal kecil untuk menciptakan hal yang besar. Tadi kita menciptakan hal yang besar. Ini kesimpulan terakhir ya pada hari ini. Ada di closing statement. Closing statement benar. Nah selanjutnya ini saya ingin bertanya perasaan dan pengalaman teman-teman selama belajar hari ini. Nah mungkin dari pengalaman belajar siapa dulu? Wis. Dari tadi. Sebenarnya aku belum ikut sama sekali kegiatan seperti ini. Saat ikut kegiatan seperti ini kan lebih seringnya di YouTube ya. Nah, kayak kalau biasanya biasa lihat ya. Nah, pas ikut langsung ternyata lebih seru gitu. Ada aksinya. Ada Bu Ayu. Aku tahu Ayu. Ada mainnya pelan, kayak lebih menjiwai gitu. Menjiwai kalian. Sama manfaatnya kayak gitu. Mantap. Dari Nela. Mungkin dengan lebih berkelompok ini lebih nyaman ya Bu, karena kita belajar lebih dalam bersama teman-teman yang kita hanya kenal di kelas hanya saya dulu mungkin nggak terlalu deket kayak gini, tiba-tiba kita kenal jadi akrab iya lebih akrab. Berarti udah kerasa ini ikatan antara kita di sini nggak ada. Oke, mantap dari pengalaman belajar tadi juga Nela. Semoga semakin tampak positif seperti itu ya kedepannya. Dan seterusnya untuk perasaan dari siapa nih yang ingin menyampaikan perasaan terkait ini ya? Kan konfes. Lanjut Lina. Nah, persennya itu hari ini senang banget karena bisa kumpul sama teman-teman, terus juga bisa dapat pemahaman baru sama pengalaman baru yang kayak yang tadi cerita. Tapi kan sebelumnya aku juga belum pernah ikut bimbingan kelompok kayak gini, terus aku dapat bimbingan kelompok ini, aku jadi punya pengalaman baru buat aku hari ini senang. Seneng banget. Senang banget. Bukan sebel kan? Bukan sebel gitu kan. Dan yang lain perasaannya bagaimana? Coba dulu. Jadi kan tadi setelah mencoba memahami semua materi itu Bu, saya ngerasa kayak oh ternyata saya harus punya perasaan kayak oh ternyata saya harus lebih peka nih terhadap lingkungan, harus lebih harus lebih sensitif gitu bahasanya. Kayak kita tuh kalau kita nggak sensitif kita nggak akan peka terhadap lingkungan kita sekitar gitu. Harus bisa sensitif. Sensitif itu yang membantu Jadi yang
luar nanti tuh kalian mau ngapain tuh di lingkungan? Mungkin ada yang ingin disampaikan? Karina? Kita jadi punya tanggung jawab buat membantu orang lain. Kita harus percaya diri buat membantu orang lain. Mungkin sampai disampaikan dari sekolah kan itu juga termasuk dari yang kita lakukan. Iya benar. Dari Karina ya, kita harus kasih. Oke. Mungkin dari tadi ada yang disampaikan? Prosesnya Ada jiwa-jiwa. ada jiwa-jiwa. Langsung praktek. Langsung Kali praktek. ini tindakannya. Jadi di lingkungan itu nanti kalau misalnya ada yang butuh pertolongan, jadi kita harus langsung inisiatif gitu membantu dari yang membutuhkan pertolongan itu. Jadi tidak perlu ada Negosiasi ya. Iya benar. Aplaus juga buat kalian. Aplaus juga buat kalian semua. Benar sekali apa yang kalian sampaikan, apa yang kalian simpulkan tadi, dan juga saya sudah nambahkan juga beberapa hal dan saya lengkapi itu sangat benar sekali teman-teman. Jadi semoga kedepannya ini bisa berdampak positif, berdampak baik kepada kalian kedepannya. Keluar dari sesi ini kalian bisa menerapkan langsung prososial ini. Juga jangan lupa ada lembar kerja siswa dan juga lembar hasil. Ini kado akhir pekan hari ini Jumat ya, ada 2 hari, 3 hari ini bisa. Nanti Senin depan bisa kembalikan ke saya seperti itu. Nah, jadi kita sudah banyak dapat insight hari ini. Jadi sebelum kita mengakhiri, udah mau akhir ini ya. Jago dulu. Kita jago ini semangat yang tadi saya ajarin itu ya. Semangat, saya selalu semangat. Dan gitu. Kita coba ya. 1, 2, 3. Semangat. Saya selalu semangat. Semangat. Saya selalu semangat. Oke, baik teman-teman, terima kasih untuk partisipasi dan antusiasnya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.